Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang kembali sahabat Portal Laduni. Kali ini saya akan mencoba membahas masalah dunia pertokean ya. Tetap saja yang namanya Portal Laduni itu akan berhubungan dengan media-media atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah gaib, masalah klinik, mistis. Kali ini kita akan membahas masalah toke. Mungkin saudara-saudara sahabat semua pernah mendengar yang namanya orang-orang berbisnis atau bertransaksi masalah toke rumah. Toke rumah ada dua jenis, ada yang disebut dengan gecko. Gecko itu yang sering diumpamakan sebagai albino, sedangkan toke rumah biasa adalah yang berbintik merah. Teman-teman, toke ini adalah sebangsa reptil, hewan sebangsa reptil yang biasanya tinggal di rumah-rumah kosong, rumah-rumah lama, ya, karena dia sebenarnya tidak terlalu suka dengan keramaian apalagi dengan manusia. Belakangan banyak yang mengembangkan menernakkan toke, menangkar toke, karena dipengaruhi oleh iming-iming bahwa harga toke ini mahal. Itu ada kriteria misalnya 43 cm ke atas, ada yang pakai on, hitungan kriterianya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kriteria maka harganya bisa mencapai 2 miliar. Jadi tapi saya sendiri belum pernah berjumpa dengan orang-orang yang pernah atau berhasil transaksi toke. Saya tidak tahu, mungkin kalau di daerah Jawa sana mungkin ada yang berhasil, ada yang sukses, karena tidak salah juga dengan bisnis toke ini dengan penipuan. Jadi kabarnya ada yang anak biawak dikasih silikon baju toke, ada yang dikasih mistik sendal jepit jadi toke. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah kita tidak terjebak dengan hal seperti itu nanti ya. Ini saya ada toke. Ini kebetulan saya dikasih diberi kenang-kenangan oleh seorang teman yang kemarin minta bantuan saya. Jadi dia memberikan kenang-kenangan 3 ekor toke. Ya, mungkin masih anakan ya. 3 ekor toke itu sekitar ukuran 36 sampai 40 cm. Ini ada satu yang saya keluarkan, ada satu karena semua toke-toke kemarin itu masih liar semua. Jadi kapan dipegang dia matok, kapan dipegang dia matok. Kalau sudah dipatok lengketnya lama. Jadi saya akan berusaha mentreatment toke ini, mudah-mudahan tidak termasuk dalam penyiksaan hewan ya. Saya akan mentreatment toke ini supaya jinak, dan setelah jinak dia bisa memakan apapun, tidak hanya mau makan jangkrik. Memang jangkrik itu makanan yang paling ideal untuk toke rumah ya, itu ya. Tapi saya akan mentreatment dia supaya bisa memakan apapun, bisa memakan telur, bisa memakan katakanlah mungkin ikan, atau bisa diberi tambahan vitamin lewat makanan. Jadi dengan harapan dia akan lebih cepat berkembang, akan lebih cepat memanjang, karena jika hanya mengandalkan jangkrik untuk 1 cm itu bisa memakan waktu tahunan, 2 tahun, 3 tahun, itu baru 1 cm. Apalagi kalau seperti ini masih sangat jauh dari ukuran yang diinginkan orang di pasaran. Ini baru 2 hari toke di tangan saya, alhamdulillah sudah jinak, sudah tidak mematok sana kemari. Dia sudah merasa tenang, nyaman. Mudah-mudahan tingkat kenyamanannya ini bisa bertambah lagi ya. Jadi sehingga dia benar-benar akrab dengan saya, dan akhirnya nanti apabila dia sudah masuk ukuran, sudah ada saat dilakukan pengukuran, dia tidak stres
karena kebanyakan kegagalan orang-orang transaksi tokek itu adalah tokeknya stres pada saat dilakukan pengukuran. Misalnya pada saat dia nyaman, tokek ini bisa berukuran 45 cm. Tapi nanti setelah saat dilakukan ini pengukuran, karena dia ditangkapnya liar, waktu pas dia pegang dia stres. Apabila tokek ini stres, dia akan mencium. Dari ukuran 45 cm tadi bisa mencapai 40, bisa hanya tinggal 40 atau di bawah 40. Ini faktor-faktor kegagalan daripada transaksi tokek itu setahu saya salah satunya adalah karena tokeknya stres. Tapi saya tetap berharap kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat pasar ini, sebenarnya jauh gila yang namanya bisnis tokek. Karena bukan cuma tokek lah, bisnis barang antik. Karena semua itu kebanyakan hoax, omong kosong, buset, nggak ada. Sebenarnya itu walaupun mungkin ada seperti tokek ini ya. Kalau kita lihat apa sih yang dibutuhkan orang dari tokek ini, dia hewan reptil. Kenapa nggak biawak yang gede? Kenapa nggak buaya sekalian ya yang transaksi? Kenapa harus tokek? Kabarnya ini ya, ceritanya di dalam tubuh tokek ini mengandung serum yang dibutuhkan oleh dunia pengobatan. Makanya seperti itu. Untuk tokek-tokek yang masih berada di bawah ukuran 43 cm itu belum mengandung serum. Jadi yang sudah mengandung serum itu adalah yang ukuran 43 cm ke atas. Nah, mitosnya sih, ini juga saya belum pernah ketemu. Saat kita transaksi tokek, maka tokek ini tidak dibawa, dia dibedel di tempat, diambil serumnya, ya katanya ditinggal, dibawa serumnya. Paling satu ekor tokek ini serumnya paling ditanya hanya 1 sendok makan, dan serum itulah yang dibawa. Nah, yang ditransaksi serumnya, bukan fisik tokeknya, bukan daging tokek, bukan kulit. Kabarnya seperti itu. Tapi ya sudah banyak orang yang melakukan transaksi itu semuanya gagal, bahkan hanya janji kosong, PHP, pemberi harapan palsu. Ya ini ya istilahnya kerjaan atau hobi orang-orang yang memang akal pikirannya tidak terjangkau oleh logika, yang namanya mistis, learning, antik, seperti itu. Jangan di logika. Kalau kita logika bisa stres kita. Karena ada logikanya hewan reptil seperti ini yang banyak terdapat di alam, harganya miliaran. Logikanya seperti itu. Lebih baik kita mencari uang dengan cara yang normal aja, kerja, bisnis. Oke. Atau klinik cukup sekedar hobi artinya tidak tahu hobi melihara lah, nggak apa-apa. Toh kalau seandainya nanti benar dia punya harga tinggi, ya jual aja gitu. Mungkin dia sekelas hobi iguana, kan banyak tuh yang hobi tuh, ular, buaya, biawak. Mungkin apa salahnya kalau kita lakukan menangkap tokek gitu, memelihara itu pun kalau ada, tapi nggak usah dicari karena barang ini susah nyarinya. Ini kebetulan aja saya kemarin ketemu bantu orang yang punya tokek dan berbisnis tokek, dan saya dibeli kenang-kenangan, melihara 3 ya, hitung tambahan peliharaan di rumah lah, tambahan kesibukan. Bahkan mungkin ada ini ya, untuk bisnis yang besar tokek ini ada sebuah perusahaan kemitraan yang mendanai untuk angkaran tokek. Itu saya pernah di YouTube, nggak tahu saya tanya apa ya, tapi ya seperti itu. Ada itu mekanisme kerjanya saya tidak mengerti gimana kan. Ini kalau yang sebesar ini sih ada yang mau beli sekitar paling seharga 2 juta maksimal paling. Itu
tapi nggak apa-apa, kita coba pelihara dulu ya, siapa tahu ada. Oke guys, untuk sementara itu dulu pembahasan kita mengenai semoga pembahasan ini bermanfaat dan ikuti terus channel Persala Dulu. Salam.